yang kudus ini kita kuduskan. Mungkin karena cuaca, hujan, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan jika kamu berkumpul 2 atau 3 orang untuk namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Itulah yang kita imani saat ini. Kita akan memasuki persekutuan 2 sektor pada malam hari ini. Kiranya kita mendapatkan sukacita dan sejahtera di dalam ibadah kita ini. Dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari kita ambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mulai ibadah kita, pertanyaan kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian kita, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berikanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami. Biarlah tetap tinggal di dalam hati kami kasih dan kebenaran-Mu yang telah dikerjakan oleh anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami makin bersukacita merasakan perbuatan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Indahlah hari
Biarlah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kebaktian kita pertanyaan sektor pada malam hari ini, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita membaca secara responsoria. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Betapa kasih setiamu senantiasa melingkupi kami hari lepas hari hingga pada hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu pada pertanyaan kami malam hari ini. Dan urapi hamba-Mu yang hina ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami semua sudah siap untuk mendengarkan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di malam hari ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang pertama
ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dalam panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, menurut urutan kronologis waktu penulisan dari 13 surat Paulus dalam Perjanjian Baru, inilah surat yang terakhir ditulis oleh Paulus. Dan Paulus menulis surat yang terakhir ini, yaitu suratnya yang kedua kepada Timotius, dari penjara. Dia dipenjara untuk kedua kalinya, kemungkinan besar di kota Roma, dan kali ini dia sudah dijatuhi, harus dihukum mati oleh Kaisar Nero. Tinggal menunggu kapan Paulus akan dieksekusi. Namun di hari-hari terakhirnya, Paulus menyempatkan waktunya, pikirannya, hatinya untuk menulis surat ini kepada Timotius, yang disebut Paulus sebagai anak rohaninya, anakku yang terkasih dalam iman, dalam suratnya yang pertama kepada Timotius. Kenapa Paulus menyempatkan diri menuliskan ini, padahal dia sudah ditetapkan untuk dihukum mati,
Dan pada masa itu juga penganiayaan terhadap jemaat semakin sadis, semakin kejam, semakin mengerikan dilakukan oleh Kaisar Nero dan antek-anteknya. Bayangkan saja Koloseum yang megah itu, yang biasanya digunakan untuk pertandingan-pertandingan olahraga, karena pada masa itu Olimpiade sudah dikenal di Yunani. Jadi Koloseum, stadium megah pada masa itu di kota Roma, yang biasanya digunakan untuk pertandingan atleti atau gulat, olahraga tertua di dunia, atau juga olahraga ekstrim, pertandingan hidup mati antar gladiator. Namun pada masa Paulus menulis suratnya yang kedua kepada Timotius ini, Kaisar Nero menggunakan Koloseum itu atau stadium megah itu mengadu orang-orang percaya atau orang Kristen dengan binatang-binatang buas. Sebenarnya bukan mengadu ya, mengumpankan orang-orang percaya kepada binatang-binatang buas, dan itulah menjadi tontonan Kaisar Nero dan petinggi-petinggi kekaisaran Romawi. Belum sampai di situ, juga ada juga tulisan sejarah kekristenan mencatat orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ditangkap, diikat di tiang-tiang taman di tengah-tengah kota. Lalu pada malam hari disiram dengan bahan bakar yang dikenal pada masa itu, lalu dibakar. Dan mereka menganggapnya sebagai lampu-lampu taman. Orang-orang percaya yang mereka bakar itu, mereka anggap itu sebagai lampu-lampu taman di malam hari. Sungguh kekejian yang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin kita hanya bisa menyebutkannya, namun melihatnya mungkin tidak sampai hati kita melihat penganiayaan seperti itu. Di tengah-tengah situasi seperti itulah Paulus menyempatkan hari-hari terakhirnya menulis suratnya yang kedua ini kepada Timotius. Dan Paulus tadi mengatakan ada di ayat yang keempat atau dia yang ketiga, dia yang keempat, aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Sedikit kita boleh meninjau mengapa sampai Timotius mencurahkan air mata atau menangis di perpisahan terakhir mereka dengan ayah rohaninya, gurunya, seniornya Paulus. Ada 3 faktor atau 3 hal yang membuat Timotius mengapa dia sampai mencurahkan air mata, menangis dalam perpisahan mereka yang terakhir dengan Paulus. Yang pertama, kota Efesus di mana Timotius tinggal, dan jemaat Efesus itulah yang menjadi akan dipelihara, akan diurus oleh Timotius. Kota Efesus, kalau kita lihat di belakang Alkitab kita ini, perjalanan Rasul Paulus yang pertama, yang kedua atau ketiga, ada di Asia Kecil atau sekarang dikenal dengan Turki. Dan Efesus ini adalah sebuah kota pelabuhan, bisa kita lihat Amanginang di peta terakhir dalam Alkitab kita. Sebagaimana layaknya kota pelabuhan terkenal dan yang ramai, tentu Efesus ini, di dalam Efesus terjadi berbagai pembauran suku bangsa, pembauran ada istiadat, pembauran nilai-nilai budaya, bahkan pembauran keagamaan dan keyakinan. Semuanya terjadi di kota Efesus. Dan seperti layaknya kota-kota besar di dunia, di kota Efesus pada masa Paulus juga terjadi berbagai penyakit sosial masyarakat, mulai dari prostitusi, kriminalitas, penganiayaan, premanisme, dan berbagai penyakit sosial juga terjadi di kota Efesus. Dan satu hal yang dicatat oleh sejarah di kerajaan Romawi pada masa itu, Efesus adalah pusat pelelangan budak. Siapa yang merasa membutuhkan budak datang ke sana.
Mana tahu ada di lelang budak yang kuat, yang rajin bekerja, yang masih muda. Datanglah ke sana untuk menawar budak yang ada di lelang pada hari-hari tertentu. Dan juga sebaliknya, siapa yang merasa tidak lagi membutuhkan budaknya karena sudah tidak bisa diandalkan lagi bekerja, sudah tua, sudah tidak teliti lagi, dibawa ke sana dan dilelang di sana pada hari-hari tertentu. Siapa tahu ada di antara orang-orang lain yang masih membutuhkan budaknya yang sudah tidak dibutuhkannya lagi. Nah, itulah faktor eksternal jemaat yang ada dalam benak Paulus, sehingga dia mencurahkan air mata ketika dia berpisah dengan Paulus. Faktor yang kedua adalah faktor internal jemaat di Efesus. Sebagaimana jemaat-jemaat mula-mula juga di kota-kota lain seperti di Korintus, di Filipi dan di kota-kota lainnya, ada dua suku bangsa yang menjadi orang-orang percaya. Yang pertama yang berasal dari suku bangsa Yahudi, dan yang kedua dari suku bangsa non-Yahudi. Dan selalu ini terjadi pertikaian, walaupun tidak serumit atau sepelik pertikaian yang terjadi di Korintus. Di Efesus juga, jemaat di Efesus, orang Yahudi ini selalu menganggap diri mereka sebagai orang Kristen yang istimewa karena mereka memiliki Taurat, memiliki tradisi-tradisi dan nilai-nilai Yahudi. Jadi mereka menganggap diri mereka lebih hebat dari orang Kristen yang non-Yahudi. Nah, itu terjadi juga di kota Efesus, namun tidak separah yang terjadi di Korintus. Selain itu, juga ada disebutkan Paulus tadi ajaran yang sehat. Ajaran-ajaran lain juga ada dibawa oleh orang-orang lain untuk memecah belah jemaat. Ajaran-ajaran yang tidak sehat, maksudnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bukan hanya di jemaat Yesus di Efesus pun ada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bahkan kalau kita mau jujur, adat istiadat atau norma-norma budaya Batak kita pun banyak yang ajaran yang tidak sehat. Misalnya, sering kita dengar sesama kita molo tatarengo tina moding hal na umun bagi satabi jabon. Itu maksudnya budaya Batak menganggap bahwa rumah atau jabu itu mempunyai roh. Jadi dia mersatabi terhadap roh rumah itu. Padahal rumah itu kan kita yang membangunnya, ya dari pasir, batu bata, dari seng, dari paku, dari kayu. Kok bisa-bisa mempunyai roh? Itulah salah satu ajaran yang tidak sehat dalam budaya kita orang Batak. Banyak lagi yang lainnya. Namun itulah yang dinasihatkan Paulus di sini, supaya Timotius hati-hati terhadap ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang sehat adalah contohnya ada disebut Paulus tadi, apa yang telah disampaikan Paulus. Nah, itulah faktor kedua, faktor internal jemaat. Mengapa sampai Timotius muda ini mencucurkan air mata sewaktu perpisahan terakhir mereka dengan Rasul Paulus. Faktor ketiga lagi, sejarah gereja mencatat bahwa Timotius sudah ikut bersama Paulus dalam berbagai penginjilan, pemberitaan kabar baik. Namun banyak yang menuliskan bahwa Timotius saat itu baru berumur 15 tahun. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seorang anak remaja 15 tahun sudah dipercayakan Paulus untuk mengurus jemaat sebesar jemaat di Efesus. Jadi itulah juga yang dipikirkan oleh seorang Timotius muda, mengapa dia mencurahkan air mata tadi. Dan selain itu juga dalam kisah para rasul diceritakan bahwa Timotius ini ibunya adalah seorang Yahudi. Tadi sudah disebutkan Paulus di sini, Eunike, yang sudah bertobat, sudah menjadi orang percaya. Namun ayahnya adalah seorang Yunani, dan sampai surat terakhir ini ditulis tidak ada diceritakan apakah ayahnya yang Yunani itu
sudah menjadi orang percaya atau sudah menjadi Kristen, tidak ada dituliskan. Jadi itulah juga pergumulan seorang Timotius muda, faktor dirinya sendiri yang masih berumur 15 tahun, kemudian ayahnya seorang Yunani yang belum bertobat, belum menjadi Kristen, namun ibunya adalah orang Yahudi, dan neneknya juga seperti disebut Paulus sudah menjadi orang percaya. Jadi ketiga faktor itulah yang menjadi bahan pikiran, bahan renungan Timotius muda ini. Mengapa dia sampai disebut Paulus tadi, aku terkenang akan air matamu yang engkau curahkan. Betapa seorang hamba Tuhan yang sekarang boleh kita sebut sebagai penetua, masih remaja ting-ting seperti Timotius, sudah menerima tugas berat, melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Rasul Paulus, khususnya di kota pelabuhan, kota yang sangat ramai, kota yang sangat sibuk, kota Efesus. Nah, itulah yang ditangiskan oleh Timotius. Namun Paulus, seorang rasul yang sangat terkenal ini, sangat ahli meramu nasihat yang disampaikannya dengan ucapan-ucapan yang membesarkan hati Timotius, memberikan ajaran yang penuh diwarnai dengan kata-kata yang menguatkan iman seorang Timotius muda. Di sini Paulus mengatakan bahwa Timotius sekalipun menghadapi faktor eksternal jemaat di kota Efesus, sekalipun dia harus mengurus faktor internal jemaat Efesus, sekalipun usianya masih sangat muda dan ayahnya seorang Yunani yang belum bertobat, namun Paulus di sini menekankan seorang Timotius muda ini bukan tanpa modal, alias bukan modal dengkul. Paulus dengan cerdik, dengan lihai, dan dengan kata-kata yang menguatkan iman menyampaikan kepada Timotius soal warisan iman. Paulus tadi menyebutkan, aku yakin dan percaya iman yang ada pada nenekmu Luis diwariskan pada ibumu Eunike, pasti juga diwariskan kepadamu Timotius. Itu tak ada disebut Paulus tadi. Betapa warisan iman itu modal yang sangat berharga, harta yang sangat indah. Dan di ayat 14 tadi ditegaskan Paulus, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itulah kata-kata Paulus yang mengobarkan semangat seorang Timotius muda di sini, yang menguatkan iman seorang Timotius yang sangat-sangat galau menghadapi tugasnya yang sangat-sangat berat itu. Itulah teknik Paulus, itulah kecerdikan Paulus mengangkat moral Timotius, bahwa Timotius bukan tanpa modal untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Dan juga selain itu, Paulus juga mengatakan ada 2 kali di situ, jangan malu. Jangan malu mengaku sebagai pengikut Kristus. Dan juga Paulus berkata jangan malu karena aku, karena di situ Paulus tadi sudah seperti kami sampaikan, sudah divonis, sudah dijatuhi hukuman mati, tinggal menunggu harinya penjara untuk kedua kali. Jangan malu karena aku yang sudah di penjara ini, yang akan dihukum mati pada hari tertentu. Itu maksud Paulus kepada Timotius. Dan jangan malu mengaku sebagai murid Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, soal malu sebagai seorang Kristen, bolehlah kita beri gambaran sebuah ilustrasi. Di sebuah tempat wisata terkenal, ada pantainya, ada tempat hiburan, ada tempat wahana keluarga dan berbagai-bagai hiburan. Ada sebuah restoran yang dikelola oleh saudara kita keturunan Tionghoa dan mereka sudah menjadi Kristen. Di restoran ini ada dituliskan di dinding belakangnya supaya dilihat siapa
yang datang ke restorannya, yang pasti sudah jelas yang datang ke restorannya orang-orang kita yang Kristen, karena pemilik restoran pun orang Tionghoa yang Kristen. Lalu di situ dituliskan bagi setiap orang Kristen yang datang, yang makan, yang menjadi tamu di restoran ini, akan diberikan bonus secara gratis 1 gelas minuman ini. Ada minuman yang lagi ngetren pada saat itu dan harganya pun cukup lumayan dan rasanya pun istimewa. Jadi setiap orang Kristen yang datang ke sana, yang ke restoran itu, baik itu makan atau minum, dikasih hadiah 1 gelas minuman yang lagi ngetren pada saat itu. Lalu datanglah 5 orang kawanan anak muda-mudi. Ada anak remaja laki-laki, remaja perempuan. Begitu mereka sampai pesan, ada pesanan masuk, datang, lalu mereka makan langsung. Karena memang restoran ini punya sajian-sajian istimewa yang sangat lezat. Begitu mereka makan, lalu mereka melihat ada tulisan tadi, bagi setiap orang Kristen dikasih gratis minuman. Lalu udah mau hampir habis makanan mereka, kok minuman yang dijanjikan seperti yang tertulis di dinding itu gak muncul-muncul ya? Itu pikiran mereka. Lalu diberanikan salah seorang anak muda inilah bertanya kepada pramuniaga restoran ini, Mbak, kok yang tertulis di situ gak sampai kepada kami? Mana minumannya? Kami kan orang Kristen, kata si anak muda ini. Lalu pramuniaga ini memanggil, tunggu ya saya panggil Pak Manajer dulu katanya. Lalu dipanggilnya manajer. Si manajer pun datang, ada apa? Lalu disampaikan si pemuda ini lagi seperti yang kepada pramuniaga tadi. Lalu manajer ini mengatakan, kalian Kristen ya? Iya. Lalu anak-anak muda ini mengambil ini, KTP kami Pak, kami di sini tertulis kami Kristen. Lalu manajer ini mengatakan, oh maaf ya, kami bukan polisi, kami bukan instansi pemerintah. Soal KTP itu bukan urusan kami. Yang kami tahu setiap orang Kristen itu sebelum memakan hidangan apapun juga selalu berdoa. Jadi kami menilai seseorang atau sekelompok orang itu dari karakternya, dari sifatnya, dari kelakuannya, bukan dari KTP-nya. Tadi kalian masuk dan memesan pesanan kalian lalu memakan semuanya, kalian tidak ada berdoa saya lihat, kata si manajer. Dan pramuniaga ini pun menyaksikan kalian tidak ada berdoa. Jadi minuman yang gratis itu bukan milik kalian karena kalian bukan Kristen menurut penilaian kami. Nah itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perkara kecil yang malu berkarakter Kristen, malu menunjukkan identitas Kristen, kehilangan sesuatu yang menarik. Itu hanya perkara kecil. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita bawa ke perkara besar, terbiasa malu kita sebagai Kristen, nanti di hari penghakiman, Yesus juga ada tertulis dalam kitab suci, akan malu mengakui kita sebagai pengikutnya. Itu akibatnya. Dan kita, sebagaimana anak muda tadi kehilangan bonus tadi, orang-orang yang malu mengaku sebagai pengikut Kristus nanti di akhir zaman, Yesus pun akan malu mengakui dia sebagai muridnya, sebagai pengikutnya, dan dia pasti akan kehilangan mahkota kehidupan. Tadi perkara kecil hanya soal minuman, namun bagi kita orang Kristen bisa terjadi perkara besar, hanya masalah-masalah kecil, hanya masalah malu yang disebutkan Rasul Paulus di sini. Nah itulah yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Refleksi apa yang boleh kita pelajari dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius ini? Kita sebagai orang Batak, warisan iman yang kita peroleh saat ini mungkin
Kalau di Selindung mungkin sudah ada warisan 5 generasi mungkin. Tapi kita lah yang tahu generasi keberapa kita memperoleh warisan iman seperti yang diperoleh oleh Timotius. Paulus menyebutkan di sini Timotius sudah 2 generasi dari neneknya ke ibunya kepada Timotius. Namun kita pasti tahu dari keturunan mana kita memperoleh warisan iman seperti Timotius. Nah, surat Rasul Paulus ini sampai kepada kita bagaimana dengan iman yang kita warisi beberapa generasi dari nenek moyang kita, dari orang tua kita. Nah, yang disarankan Paulus di sini, jangan malu kita mempunyai iman Kristen. Dan dalam tulisan-tulisan lain dalam Injil, iman yang kita peroleh itu, yang kita warisi itu sebagai harta yang indah tadi yang disebutkan oleh Paulus, bukan untuk kita sembunyikan, bukan untuk kita simpan-simpan, bukan untuk kita PTS-kan istilah sekarang. Namun sebagaimana Timotius, iman itu harus kita pergunakan untuk penginjilan, untuk memenangkan jiwa-jiwa semakin banyak kepada Kristus. Lalu ada yang bertanya, tapi amang saya kan bekerja, bagaimana apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya untuk pergi penginjilan ke daerah-daerah pedalaman, ke suku-suku terasing, ke daerah-daerah terpencil? Nah, disinilah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberi kita hikmat. Ada 3 hal yang pasti dapat kita lakukan untuk menggunakan iman yang kita warisi itu. Molo di hatabata, di Bibel nama hatabata idok asa taomo hapursiao teita pakke mangomo hapursiao nihala nasing na soporsia dope tu Kristus macetabu hate memang mangomo. Kalau bahasa Indonesia dikatakan menggandakan, seolah-olah konotasinya langsung menggandakan uang. Alai bahasa Batak, tapak ke maha porseaon, nata jalo, nata warisi, mangomo ha porseaon ni halak naso porsia no pe di portivion. Begitu banyak orang-orang yang masih belum mengenal Kristus, yang belum percaya kepada Kristus. Ada 3 hal yang pasti dapat kita lakukan untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Mamakke haporsiao tela mangomo haporsiao ni halak naso porsia dope. Yang pertama, berdoa. Kita boleh mendoakan berbagai-bagai penginjilan yang sedang berlangsung di seluruh dunia pada saat ini. Doa salah satu praktek yang sangat-sangat penting dari seorang Kristen. Karena doa seperti Efesus 3 ayat 20 bisa memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Jadi kalau kita sudah memakai otot dan otak kita sudah mentok, namun doa bisa menghasilkan jauh lebih dari apa yang dapat kita lakukan. Jadi pasti dapat kita lakukan inang berdoa, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita boleh berdoa mendoakan semua penginjilan yang berlangsung di tengah-tengah dunia sekarang ini. Baik daerah-daerah terpencil, daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah terasing atau dimanapun mereka, para penginjil boleh kita doakan supaya Tuhan tetap menyertai mereka, membekali mereka dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang juga dapat pasti kita lakukan, membantu penginjilan dimanapun berada dengan dana. Gereja kita pun GKP ada bagian penginjilan, ada seksi penginjilan, dan sampai sekarang masih terus berlangsung di Sumatera bagian selatan. Jadi boleh kita, semisal kita menyampaikan ucapan syukur, bolehlah kita sampaikan untuk penginjilan. Nah, di situ kita, kalau kita tidak bisa langsung terjun ke penginjilan, dengan dana yang kita berikan berapapun itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak menilai seberapa besar persembahan untuk penginjilan yang kita berikan. Namun Tuhan melihat
keikhlasan hati kita memberikannya seberapa pun itu sangat berarti di mata Tuhan. Jadi bolehlah selama ini kita hanya memberikan ucapan syukur secara umum, bolehlah kita gunakan untuk penginjilan yang dilaksanakan oleh gereja kita GKP. Atau juga mungkin ada yang Bapak Ibu Saudara-saudara kenal penginjilan di luar, yang organisasi penginjilan atau kelompok penginjil, banyak itu di luar sana. Boleh juga kita sumbang secara langsung mereka yang terjun ke penginjilan. Itu juga pasti dapat kita lakukan. Dan yang ketiga, jangan kita lupa apa yang tertulis. Coba kita buka angan-angan Alkitab kita sebentar. 2 Korintus 3 ayat 3. Jangan kita pernah melupakan ini. Akan saya bacakan untuk kita 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita masing-masing adalah surat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 3 ini menjelaskan semuanya. Jadi kita Injil-Injil kecil yang ditulis tadi bukan oleh tinta, tetapi oleh roh Allah yang hidup. Jadi kemanapun kita melangkah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita adalah Injil Kristus. Injil kecil, surat Kristus tadi disebutkan di sini. Jadi marilah dengan surat Kristus yang ada dalam hati kita, kita lakukan penginjilan melalui apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, bahkan melalui cara pandang kita pun bisa mencerminkan surat Kristus yang ada pada diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kiranya itu membuahkan surat Kristus yang ada pada diri kita. Tadi ditulis bukan dalam loh-loh batu, namun di dalam hati kita. Teringat, kalau kita teringat di masa-masa Soeharto dulu, nggak apa-apa ya masa Soeharto kita kenal. Orang-orang Kristen pada zaman itu masih dikagumi. Di berbagai organisasi politik atau instansi pemerintah, orang-orang Kristen dikagumi. Dan non-Kristen menganggap orang-orang Kristen itu pantas dipercaya dan jujur. Dan kalau siapalah bendahara, lalu mereka kalau ada orang Kristen, asianulah, dia seorang Kristen. Itu di zaman Soeharto. Dan yang paling nyata, pabrik pesawat Nurtanio dulu didirikan Habibie. Petinggi-petingginya, ahli-ahlinya di sana banyak orang Kristen, orang Batak Kristen. Itu tidak bisa disangkal. Jadi itulah cerminan bagaimana surat Kristus pada diri orang-orang Kristen di masa Soeharto. Namun di masa sekarang kita sangat miris membaca berita, mendengar berita. Orang-orang Kristen yang sekarang sudah tidak ada bedanya lagi tingkat kejahatannya dengan orang-orang non-Kristen di Indonesia ini. Seperti kasus terakhir yang mungkin banyak kita ikuti soal Brigadir Z. Tertuduh pelaku pun orang Kristen, yang korban pun orang Kristen, yang asisten-asistennya juga dia pun orang Kristen. Betapa mirisnya kita membaca itu sebenarnya. Jadi orang-orang Kristen zaman sekarang sudah sama jahatnya dengan non-Kristen di Indonesia ini. Padahal kalau ini diimani 2 Korintus 3 ayat 3 ini sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Bahwa kita ini, setiap orang Kristen, setiap orang percaya adalah surat Kristus yang bukan ditulis pada loh-loh batu, tapi ditulis oleh roh Tuhan, roh Allah di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita bawa surat Kristus yang ada pada diri kita. Asataomo akha porseon ni halak nasing naso porsean ope dilihat pertubion
di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah aktivitas kita dimanapun kita berada, selalulah kita ingat apa yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 3 ini, bahwa kita ini adalah surat Kristus, bahwa kita ini adalah Injil kecil yang ditulis oleh Roh Tuhan pada diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Jadi itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita pun mewarisi iman dari berbagai generasi sampai ke generasi kita sekarang. Dan marilah kita pakai warisan iman yang sangat berharga, yang indah, yang disebut Paulus di sini. Asa taomo akaha porseaon ala naso porseadope, supaya kita menangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, yang belum menjadi murid Kristus, yang belum mengikut Kristus, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Karena dalam Matius pasal 28 itu sudah menjadi tugas kita sebagai seorang Kristen. Amanat agung menyatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Itulah yang menjadi renungan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kalian, dalam pertanyaan kita malam hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, betapa kami juga Tuhan mewarisi iman beberapa generasi dari orang tua kami seperti Timotius. Ajarlah kami Tuhan untuk menggunakan iman kami, asahuomo kami karena soprosia dope di Tuhan Yesus Kristus, supaya kami membawa surat Kristus yang ditulis Roh Allah dalam hati kami, sehingga semakin banyak orang di dunia ini mengenal Kristus melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, melalui pola pikir kami, melalui karakter kami sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Bapa yang Maha Kasih, Roh Kudus mula yang mengajar kami, yang menguatkan kami untuk melakukan apa yang dikehendaki Paulus untuk dilakukan Timotius pada masa itu. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak membawa iman yang kami warisi untuk memenangkan jiwa-jiwa dalam setiap gerak langkah kehidupan kami. Kami telah berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai respons terhadap firman kebenaran Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai 2. Oh
Mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena kami merasakan akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, yang memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan pada malam hari ini boleh hadir bersekutu di dalam ibadah sektor 1 sampai dengan 13 GKP Pamen. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Oleh karena cuaca, sebelum kami naikkan doa permohonan ini kepadamu Tuhan, terlebih dahulu ampuni dosa kesalahan kami, sucikan kuduskan kami Tuhan. Engkaulah yang hadir di dalam hati kami, yang memimpin pikiran, ucapan, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada di jemaat-Mu GKPI Padang Bulan. Kami berdoa untuk Amang Pendeta John Kitop Silitonga, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga untuk Inang Pendeta, biarlah dia juga Tuhan boleh menopang Amang Pendeta dan juga anak-anak semuanya Tuhan. Tuhan berkati, kasih Tuhanlah yang menyertai mereka. Kami berdoa juga untuk PHJ dan keluarga, biarlah juga Tuhan memberkati mereka, memberikan rasa kebersamaan, sehati sepikir untuk melaksanaan manajemen di gereja ini Tuhan, sehingga setiap rencana-rencana yang dibuat boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk para penatua dan keluarga, biarlah Tuhan juga memberkati kami, memberikan kami rasa tanggung jawab sebagai penatua di gereja-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melayani dengan penuh semangat dan sukacita, dan kami lakukan selama waktu pelayanan kami ada, Tuhan berikan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemain musik dan pemandu lagu, Tuhan biarlah juga tambah-tambahkan talenta kepada mereka, karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Allah hadir di atas segala puji-pujian, sehingga ketika kami melaksanakan ibadah minggu di tempat ini Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi yang melayani di gereja ini Tuhan, teknisi yang mengatur tempat duduk, parkir, Bapa di surga, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Bila ada Tuhan yang belum bekerja, Tuhan berikanlah pekerjaan bagi mereka Tuhan, agar mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Karena kami percaya juga Tuhan, apa yang sudah kami saksikan di dalam hidup ini, anak-anak Tuhan yang melayani di gereja-Mu, selalu Tuhan perhatikan masa depannya. Itulah harapan kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk guru sekolah minggu dan juga pengajar CD. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap persiapan pengajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak ini Tuhan, karena mereka adalah generasi gereja-Mu Tuhan. Biarlah mereka persiapkan dengan baik sesuai dengan bahan yang sudah ada Bapa, sehingga pada akhirnya nanti anak-anak ini Tuhan
boleh mengaku bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat pribadi mereka. Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Biarlah pengakuan ini Tuhan boleh mereka saksikan di dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pegawai administrasi gereja. Biarlah juga memberkati, memberikan ketelitian, semangat, sehingga setiap catatan administrasi boleh berjalan dengan baik Tuhan. Acara boleh dibuat dengan baik Tuhan, sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan. Kami serahkan mereka semua pada Bapa, agar Tuhanlah juga yang memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat sektor 1 sampai dengan 13 GKP Padang Bulan. Apapun Tuhan pergumulan mereka, biarlah Tuhan turut campur. Jika saat ini Tuhan ada yang sakit, untuk Inang Sintua Boru Aritonang yang saat ini ada di Adam Malik, di usianya yang sudah tua Tuhan, kami tetap menyerahkan dia kepadamu, agar janganlah Tuhan meninggalkan dia. Apapun penderitaannya Tuhan di dalam menghadapi sakitnya ini, biar Tuhan senantiasa memeluk dia Tuhan, dengan tidak meninggalkan Engkau sampai akhir hidupnya. Kami serahkan Inang dan Amang Lumban Turuan kepadamu Tuhan di masa tua mereka. Tetap sertai mereka Tuhan, tetap berikan damai sejahtera sukacita kepada mereka Bapa. Berkati juga keluarga yang merawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk renovasi gerejamu Tuhan, penggantian atap, plafon, dan instalasi listrik. Biarlah Tuhan memberkati panitia pembangunan, biarlah Tuhan memberkati pemborong pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati tukang-tukang yang mengerjakannya Tuhan, jauhkan dari kecelakaan. Biarlah renovasi gereja ini boleh berjalan tepat waktu, dan juga Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk rencana ulang tahun GKP Padang Bulan yang ke-58 pada tanggal 9 Oktober nanti. Berkati acara ini Tuhan, Kau ada tengah-tengah kami, biarlah seluruh jemaat-Mu merasakan sukacita di dalam ulang tahun yang ke-58 ini. Dan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat-Mu boleh bertambah-tambah jumlahnya, imannya juga boleh bertumbuh Tuhan, semakin dewasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan rencana pesta ulang tahun ini kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, yang saat ini pada akhir-akhir ini Tuhan, rakyat merasakan krisis tentang hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Tuhan kami serahkan pemerintah kami kepadamu. Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin dari presiden sampai pembantu presiden sampai yang terendah Tuhan, agar hukum dan keadilan boleh dilaksanakan. Demikian juga Bapa, kami mendengar bahwa tahun-tahun yang akan datang akan terjadi krisis pangan dan energi di seluruh dunia. Tetapi Tuhan, kami bersyukur sebagai rakyat Indonesia yang memiliki begitu kekayaan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin negara kami Pak, agar krisis pangan dan energi ini boleh kami lalui dengan baik, dan rakyat boleh hidup di dalam kemakmuran damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk pemilu yang akan datang tahun 2024. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan turut campur agar rakyat Indonesia boleh memilih pemimpin yang terbaik yang Tuhan sudah izinkan untuk memimpin negara kami. Semuanya kami serahkan kepadamu Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk dunia, di mana saat ini terjadi perang Rusia dan Ukraina, yang boleh menjadi krisis
kepada negara-negara lain Tuhan. Turut campurlah Bapa, bukalah jalan untuk perdamaian kedua negara ini Tuhan, agar dunia boleh aman, damai, dan hidup di dalam kemakmuran. Semuanya kami serahkan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami yang kurang sempurna ini. Engkau mengetahui kebutuhan kami semua. Kami juga tidak lupa juga berdoa Tuhan untuk para lansia di dalam kelemahan tubuh kami. Karena semakin tua Tuhan, tubuh kami juga semakin lemah. Kami serahkan semua saudara-saudara kami lansia yang ada di GKP Padang Bulan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan damai sukacita bagi kami Tuhan menjalani hari-hari tua kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dengarlah Tuhan doa permohonan kami. Yang kami mohon, kami minta kepadamu hanya di dalam satu nama yang kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara nomor 9, Kidung Jemaat 44612, Setialah. Firman Tuhan yang membekali kita untuk memberikan persembahan kita pada pertanyaan malam hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berikan persembahan kita.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menaungi kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur ibadah pertamiangan kita sudah berjalan dengan baik. Kami dari sektor